Kandas, itulah rumah tangga pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya yang dibina selama 5 tahun di mana berujung perceraian. Ya, setelah Angga Wijaya menggugat cerai Dewi Persik hingga beberapa sidang pun telah dijalani seperti sidang mediasi dan putusan, pertanggal 1 Agustus 2022 kemarin, Dewi Persik dan Angga Wijaya resmi bercerai. Kompak tidak menghadiri sidang perceraiannya, lantas seperti apa Dewi Persik yang menyandang status janda untuk ketiga kalinya mengaku trauma untuk menjalani pernikahan lagi lantaran selama membangun rumah tangga beberapa kali malah berujung cerai. Dan seperti apa pula Dewi Persik yang tidak sabar ingin mengembalikan barang-barang milik Angga Wijaya seperti salah satunya sepatu dan celana dalam yang masih tertinggal di rumahnya. Perceraian Dewi Persik dengan Angga Wijaya ternyata tidak ada tuntutan soal harta gonogini yang selama ini menjadi poin penting saat terjadi perceraian. Lantas apa yang menjadi alasan Angga Wijaya tidak menuntut harta gonogini terhadap mantan istrinya itu? Dan seperti apa pula Dewi Persik yang justru menilai mantan suaminya itu tahu diri lantaran saat menikah Angga Wijaya tidak memiliki apa-apa. Hingga Dewi Persik pun mempunyai keinginan mendapat pria yang tulus mencintainya, bukan hartanya. Sebelum bercerai, Dewi Persik pun sempat emosi dan menyindir kepada seseorang lantaran telah memalsukan tanda tangannya. Benarkah Dewi Persik akan membawa masalah ini ke jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah hampir 5 tahun membangun rumah tangga, pasangan pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya akhirnya kini resmi bercerai. Ya, Dewi Persik dan Angga Wijaya resmi berpisah usai digelarnya sidang putusan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus 2022 kemarin, di mana majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai Angga Wijaya terhadap Dewi Persik. Dalam gelaran sidang tersebut, Dewi Persik hingga Angga Wijaya pun kompak tak hadir hingga memberikan kuasa pada pengacaranya masing-masing. Meski demikian, proses perceraian belum berakhir lantaran Angga Wijaya selaku penggugat belum mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim hingga rencananya Angga Wijaya akan hadir dalam agenda pengucapan talak yang akan digelar pada 2 minggu mendatang. Menyandang status janda untuk ketiga kalinya, lantas seperti apa Dewi yang mengaku trauma dengan pernikahan lantaran selama ini membangun rumah tangga namun ternyata malah mendapat rumah duka. Hari ini agendanya adalah pembacaan keputusan dan sudah dibacakan, nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Emi. Tapi seperti biasa pagi hari tadi kami selaku kuasa hukum dari Mbak Dewi Persik sudah menghubungi Mbak Dewi melalui Ibu Emi, sudah menghubungi apakah akan hadir di persidangan. Tapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa cukup yang hadir dari kuasa hukum saja karena kita sudah mendapatkan kuasa penuh. Sudah resmi bercerai, tadi putusannya sudah dibaca. Nanti akan diagendakan kemungkinan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan mungkin akan ada agenda lagi, satu lagi untuk pengucapan ikrar talak di hadapan majelis. Gak ada yang berbeda, sama aja. Dari dulu punya suami juga sama aja kayak gak punya suami. Jadi ya ini akan lebih baik dan bersyukur sama Allah. Maksudnya ya dijalani aja. Jadi janda lagi gak ada yang mau ya Mbak. Pasti perempuan mana sih yang mau jadi janda Mbak?
Tapi kalau sudah takdirnya harus jadi janda, aku kan nggak bisa merubah takdir dari Allah, Mbak. Jadi aku cuma bisa menikmati dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik aja. Kalau misalkan diuji, ya namanya manusia, ya aku harus menerima ujian itu. Diterima aja dengan lapang dada. Kalau trauma sih, dibilang trauma sih, selama ini sih aku tuh selalu membangun rumah duka. Aku pinginnya membangun rumah tangga. Ada yang mau? Dari dulu aku tuh selektif banget. Tapi mungkin karena aku tuh orangnya terlalu percaya, sehingga untuk kesekian kali aku menerima ini lagi gitu loh. Gak ada keluarga yang mau berpisah ya Mas. Semua tuh maunya baik-baik aja gitu. Menurut saya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah tangga. Menurut saya itu lama, banyak banget sukacita yang kita jalani dan harus berakhir sekarang. Ya sedih, jujur terus terang kalau dalam hati. Saya sedih Mas, nggak mungkin nggak sedih. Cuman di balik kesedihan itu saya harap ini adalah yang terbaik. Karena justru saya lebih ke introspeksi diri. Banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali yang harus saya perbaiki dari pribadi saya. Saya tidak mau mengkoreksi Neng ya, saya hanya mau mengkoreksi diri saya sendiri. Katakanlah saya tidak baik gitu. Jadi semoga kedepannya saya menjadi orang yang lebih baik, bisa lebih bertanggung jawab, bisa mendapatkan pengganti Neng juga. Mungkin kita berdoa yang lebih baik, Neng juga begitu. Semoga mendapatkan pengganti saya jauh yang lebih baik. Dan kini, setelah hubungan suami istri dengan Angga diputus secara resmi oleh pengadilan, pedangdut yang kini menjanda untuk ketiga kalinya itu pun seolah tidak sabar untuk menghapus segala kenangan tentang Angga di rumahnya. Ia pun ingin segera mengirimkan barang-barang milik Angga Wijaya yang masih berada di rumahnya, termasuk sepatu dan celana dalam. Kalau karena ekonomi aku nggak akan mungkin dong, bojo-bojoku semuanya emang orang kaya semua. Enggak Mbak, Dewi Persik nggak ada cerita Dewi Persik matre. Dari kemarin pihak kita itu sudah minta alamatnya dia untuk mengirimkan barang-barang dia, tapi dia tidak pernah memberikan alamatnya gitu loh. Terus kan dari kemarin itu kita udah pilihin baju-bajunya segala macamnya, tapi dia sendiri nggak pernah kasih alamatnya. Kita susah mau kirim kemana. Sepatu aja, celana dalam. Oh, rumah itu? Iya, ada beberapa juga kan pemberiannya beliau, yaitu saya anggap kenang-kenangan lah. Saya harus ambil sepatu, baju, jaket, jam tangan. Dalam gugatan cerai yang dilayangkan Angga pada Dewi Persik, tidak menyertakan harta gono gini di dalamnya. Lantas apa yang menjadi alasan Angga Wijaya tidak menuntut harta gono gini terhadap mantan istrinya itu? Dan seperti apa pula Dewi Persik yang justru menilai mantan suaminya itu tahu diri lantaran saat menikah Angga Wijaya tidak memiliki apa-apa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Pemirsa Intens Investigasi, keputusan Angga menggugat cerai sang istri memang tidak main-main karena ia sudah menghitung konsekuensinya, termasuk meninggalkan segala kemewahan yang selama ini dinikmati bersama Dewi Persik yang sejak 5 tahun lalu menjadi istrinya. Angga juga sudah keluar dari rumah mewah Dewi Persik untuk kemudian tinggal di rumah kos-kosan yang tak bisa dibandingkan dengan rumah mewah seorang Dewi Persik. Bahkan perceraian DP dan Angga Wijaya pun rupanya tergolong cepat lantaran baik Dewi Persik maupun Angga Wijaya tidak mempermasalahkan perihal harta gono gini.
Lantas seperti apa DPA menganggap Angga justru sosok yang tahu diri, mengingat saat menikah dulu Angga tak punya apa-apa. Dan seperti apa pula Dewi Persik yang mengungkapkan tentang harapannya setelah menjanda, di mana ingin mendapatkan pria yang tulus yang bisa mencuri hatinya, bukan mencuri hartanya. Semua itu terjadi bukan terfikir sehari dua hari. Saya udah pikirkan dengan sangat kebaikan dan efeknya akan seperti apa, terus resiko yang harus saya ambil juga seperti apa mengenai dari perasaan atau sesuatu yang udah pernah saya lakukan, baik yang terlihat maupun tidak, itu sudah terpikirkan. Saya udah ambil resiko itu. Kalau misalnya cara menyikapinya saya gimana? Saya mencoba untuk tegar aja, saya jalanin aja semuanya seperti air mengalir, tetapi saya berharap supaya kita tetap baik-baik aja. Membiasakan diri untuk tidak seperti kemarin, akhirnya harus membiasakan diri. Yang tadi tinggal di rumah besar, harus di rumah kayak yang kecil. Ya mungkin tahu diri, karena memang ketika dengan saya kan dia nggak punya apa-apa. Tapi dengan saya kan dia makin kaya. Kalau ada kontribusiku dalam setiap pundi-pundi yang didapat sama Mbak Dewi, kan itu berarti saya nggak numpang hidup. Ada keringat saya juga yang saya keluarkan walaupun mungkin nggak dihargai. Harapannya, aku nggak berani berharap Mbak, takut kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja. Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku, yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Dan kemarin, di media sosialnya, Dewi Persik pun mengungkapkan perasaannya dan menuliskan caption seolah menyindir seseorang, yaitu agar tidak melakukan pencitraan dan mencari duit yang halal. Sudah, jangan pencitraan sok sedih terus. Di podcast orang, jadi bintang tamu sana-sini. Nanti dibuka semua, bingung tar cari giginya karena nggak bisa nyengir. Taubat aja biar barokah hidupnya Yen. Cari duit yang halal, jangan suka nyunat yang bukan miliknya. Jangan bangga dipuja-puja, padahal Tuti tukang tipu muslihat. Alhamdulillah kebuka satu persatu. Dan Allah begitu sangat sayang terhadapku. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Merdeka. Tulis Dewi Persik. Hei buat kamu yang memalsukan tanda tangan saya, nggak cukup kamu ambil uang saya sekian banyak, ha? Sudahlah ya, nanti kalau aku bongkar semuanya, nanti pencitraan kamu selesai. Jangan memulai. Kalau untuk finansial yang tidak pernah saya berikan kepada beliau itu biar mereka berkomentar apa aja biarin gitu. Yang pastikan mereka tidak ikut dengan saya 24 jam. Mereka juga nggak tahu saya ngapain aja setiap hari. Yang saya kerjakan apa mereka juga nggak tahu. Rezeki itu sudah ada yang atur. Kalau misalnya saya harus berhidup sederhana dibanding kemarin-kemarin, nggak ada masalah buat saya. Bahagia itu kita yang tentukan. Sebelum resmi bercerai, Dewi Persik sempat emosi dan menyindir kepada seseorang lantaran telah memalsukan tanda tangannya. Benarkah Dewi Persik pun akan membawa masalah ini ke jalur hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum Dewi Persik dan Angga Wijaya dinyatakan resmi bercerai, momentum menuju perceraian mereka rupanya sempat memanas. Bagaimana tidak,
Dewi Persik yang awalnya bersikap pasrah pasca digugat cerai Angga Wijaya sempat dibuat geram dan meluapkan emosinya saat membongkar adanya dugaan jika tanda tangannya dipalsukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu, emosi DP pun bertambah dengan menyindir pedas sosok yang memalsukan tanda tangannya itu, di mana mengaku siap membongkar semua pencitraan yang telah dibuat oleh seseorang itu. Nggak mau dimulai. Udah cukup aku sabar dan udah cukup aku menerima kenyataan. Jadi cukup jangan pernah usik saya dengan memalsukan tanda tangan saya. Ya aku rasa kamu tahu siapa itu ya. Ini yang katanya Soleh tanda tangan atas nama gue. Gak malu sayang. Gak malu. Para neti ngatain gue loh, menghujat gue loh. Ini cuma sebagian, gue kasih tahu para neti. Yang lain-lain masih banyak. Aku nggak mau hakimi orang. Dia mau berbicara apa aja terserah. Selain itu, DP juga sempat membongkar fakta yang cukup mengejutkan. Jika saat proses perceraiannya lalu, Angga Wijaya bukan lagi manajernya. Padahal di kesempatan berbeda beberapa waktu lalu, Angga Wijaya pun masih mengaku menjadi manajer Dewi Persik hingga beberapa bulan ke depan. Dan mengingat telah dirugikan, lantas benarkah DP akan melakukan tindak lanjut ke jalur hukum atas pemalsuan tanda tangan yang telah terjadi? Ada beberapa kerjaan yang masih aku handle. 2 pekerjaan lagi sih September selesai. September terakhir kayaknya. Jadi saya tidak punya manajer tapi saya mempunyai tim. Timnya nanti aku tagin di sini ya guys. Tim saya. Di luar dari itu bukan tim saya. Jadi kalau ada apa-apa mengenai schedule atau pekerjaan langsung aja hubungi mereka. Ya guys. Belum. Kita belum mendalami itu karena kami selaku kuasa hukum lagi fokus untuk proses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau mengenai pemalsuan itu kan baru cerita. Belum ada sesuatu yang dibicarakan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.